매일 행복합니다. 얼굴을 공개하니까. 세계의 결혼이라고들 했었죠. Di awal film terdapat sepasang kekasih yang saling mencintai melangsungkan pernikahan mewah. Mempelai perempuan bernama Hong Ai-in merupakan anak konglomerat paling berpengaruh di Korea. Ia menikahi baik Hyun-woo, seorang direktur hukum yang bekerja di perusahaannya. Kini pernikahan mereka sudah berlangsung selama 3 tahun. Layaknya publik banyak yang penasaran dengan hubungan kedua pasangan dengan status yang berbeda tersebut. Saat diwawancarai oleh wartawan, mereka ditanyai tentang kehidupan pernikahan mereka. Hyun-woo menjawab dengan santai, sedangkan Ha-in menjawab dengan sedikit arogan. Sepertinya hubungan pernikahan mereka selama ini kurang berjalan dengan baik. 함께인 기분이 어떠냐고요? 같이 밥을 먹고 물론 눈을 뜨고. Pertemuan mereka berawal dari Ha-in yang bersikap ceroboh saat di kantor. Karena tidak mengetahui mengoperasikan mesin fotokopi, Ha-in memukul-mukul alat tersebut. Hyun-woo berusaha menasihatinya karena sikapnya yang kaku dan ceroboh. Hyun-woo khawatir Ha-in akan dimarahi atau dipecat dari perusahaan. Waktu demi waktu berlalu. Ketika di luar sedang hujan, Hyun-woo dengan perhatian memberikan payungnya untuk Ha-in secara tiba-tiba. Ia menceritakan tentang keluarga dan kehidupan pribadinya. Diketahui Hyun-woo merupakan lulusan dari SNU. Ia merupakan kebanggaan di desa Yeongduri. Keluarganya merupakan orang terkaya dan dihormati di desanya. Hyun-woo mengatakan jika wanita pilihannya di masa depan akan ia jaga dan tak perlu membiarkannya untuk bekerja. Semua yang Hyun-woo katakan tak lain ialah bermaksud untuk menyatakan perasaannya dan melamar Ha-in. 좋아서 그래요. Setelah mengetahui status keluarga Ha-in yang kaya raya, Hyun-woo tiba-tiba mengundurkan diri dari perusahaan dan tidak bisa dihubungi. Ha-in lalu pergi ke desa Yeongduri dengan menggunakan helikopter untuk bertemu dengan Hyun-woo. Secara romantis itulah perjalanan kisah cinta mereka saat diwawancarai. Hyun-woo meyakinkan jika pernikahan mereka sangat bahagia dan keduanya masih sangat mencintai. Namun tak lama terdengar kabar jika keduanya akan segera bercerai. 아무튼 현우는 우리 중에 하나가. 야, 현우네 그 처고모 무려 3번 이혼했는데. Singkat cerita, Ha-in bekerja seperti biasa. Ketika di kantor saat rapat untuk evaluasi, Ha-in berencana untuk menutup semua gerai di mallnya yang hanya menghasilkan laba di bawah 20%. Hal ini diakibatkan karena berdampak pada margin perusahaan. Namun tim legal yang dipimpin oleh Hyun-woo menolak usulan tersebut. Ha-in sangat kesal dan memanggilnya ke ruang rapat. Hyun-woo dengan tegas tetap menolak karena pihak mereka akan mengajukan gugatan dan secara tidak langsung grup Queen akan dirugikan atas hal ini. Ha-in tak peduli, ia tetap ingin menggugatnya dan menutup toko-toko tersebut. 그러든가. Atas kejadian ini hubungan mereka semakin renggang. Seluruh keluarga Ha-in melakukan rapat keluarga. Mereka mengkhawatirkan gosip yang beredar tentang hubungan Ha-in dan Hyun-woo. Apalagi hubungan mereka sudah diketahui tak akur di depan karyawan. Untuk menghindari gosip di luaran sana, mertuanya menekan agar keduanya segera memiliki anak dan menasihati Hyun-woo untuk mengejar gelar MBA ke luar negeri. 엄마 성부 치는 거 혹시 별론가? 호주. Ha-in ingin mempertimbangkan permintaan kedua orang tuanya. Ia menyuruh Hyun-woo untuk belajar di luar negeri dan akan memastikan jika mereka punya anak, bayi tersebut akan diasuh oleh babysitter karena merasa lebih praktis dan mudah. Hyun-woo tak habis pikir dengan perkataan Ha-in. Karena situasi tersebut adalah hal yang tidak memungkinkan di tengah keadaan hubungan mereka yang kacau. Hyun-woo marah dan keluar dari rumah. Sementara Ha-in tampak memukul dan memarahi saudaranya So-cheol karena sempat memojokkan Hyun-woo saat rapat keluarga. 더 내 남편한테 나대라. 진짜 뒤진다 너. Hyun-woo tampak frustasi, ia bertingkah gila dan menangis saat mabuk. Hyun-woo sangat bimbang tentang keputusannya mengenai rencana perceraiannya dengan Ha-in. Di samping itu, wartawan terus mengutip Hyun-woo yang terus kepo tentang pribadinya.
Hyun-woo tak bisa lepas dari bahan gosipan. Diketahui ia selalu membereskan kekacauan di keluarga Hae-in, termasuk dengan mertuanya. Ia dicaci dan tak punya harga diri dan disebut sebagai aib bagi pengacara. 집살에 퀸즈에서 사고chen 치는 적도 Keluarga grup Queen memiliki tradisi di mana para lelaki dan menantu akan mempersiapkan perjamuan ketika akan ritual atau upacara keluarga. Hari ini adalah peringatan kematian untuk mendiang istri ketua bernama Yong Mi-suk. Semua keluarga berkumpul dalam acara ini. Kedatangan Byung-ja dalam ritual ini membuat ketua sedikit khawatir. Byung-ja baru saja keluar dari penjara atas bantuan Hyun-woo. Ia membuat kekacauan saat ritual. Byung-ja marah mengatai pacar ayahnya sebagai penyebab ibunya terkena serangan jantung akibat melihat perselingkuhan mereka. Byung-ja juga tak terima karena ia telah dipenjarakan oleh ketua. 엄마, 집안이 진짜 유턴해서 가세요. Sementara itu, Pak Hong, putra pertama ketua, terlihat datang dan dikerumuni oleh wartawan. Kemunculannya mengejutkan media karena ia diketahui telah lama memiliki perselisihan dengan keluarganya. Para lelaki dari menantu grup Queen merasa kecewa karena mereka tidak dilibatkan dalam upacara ritual tersebut. Apalagi mereka telah diperkerjakan untuk membuat hidangan dalam acara itu. Sementara Hyun-woo diperintahkan oleh mertuanya Byung-jun untuk membereskan orang kepercayaannya karena dianggap ia telah berkhianat. Ia ingin orang tersebut dipermalukan di depan media dan membuat hidupnya menderita. Hyun-woo merasa depresi menghadapi semua karakter anggota keluarga grup Queen. 당연한 일입니다. 사직서 제출하신 건 봤네. 할 수 없죠. Ia berkonsultasi ke psikiater karena mengalami stres berat. Berdasarkan angket yang ia isi, Hyun-woo memiliki keinginan besar untuk bercerai dengan Hae-in. Semua tradisi keluarga grup Queen seperti rapat di malam hari, ritual upacara 15 kali, dan semua kebiasaan aneh membuat ia merasa tertekan. Ia muak dengan anggota keluarga grup Queen. Apalagi Hyun-woo selalu merasa cemas ketika mertuanya tak henti memerintahkannya untuk membereskan permasalahan mereka. Namun Hyun-woo paling benci dengan istrinya karena selalu bersikap egois. Hyun-woo merasa bodoh karena telah mempercayai perkataan manisnya sebelum menikahi Hae-in. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan akibat Hae-in. Namun Hyun-woo merasa tak bisa bercerai dari istrinya. Bagaimanapun ayah mertuanya akan membuat hidupnya hancur saat melakukan itu. 그래서 이혼을 원하시는 거고요. 자기 집 밥 먹던 사람이 Grace sedikit menyindir dan merekomendasikan Hae-in untuk melakukan perawatan kulit di kliniknya. Karena ia merasa wajah Hae-in tampak stres. Hae-in menegurnya karena ia bersikap tak sopan ketika di depannya. Wanita di samping Grace merasa jengkel atas perilaku Hae-in yang bersikap kasar dan arogan. 무싸가지가 없네. 그죠? Grace menemui Hyun-woo. Diketahui ia memiliki bisnis di bidang kecantikan dan sering menjadi mak comblang untuk para keluarga kaya. Ia meminta Hyun-woo untuk menjadi pengacara istri Dae-kyung karena ia mengalami perselisihan mengenai harta warisan. Grace membuka sebuah rahasia jika Hae-in menulis sebuah wasiat sebelum pernikahannya, di mana isi wasiat tersebut mengatakan jika Hae-in akan mendapatkan semua uang, saham, dan real estate jika terjadi sesuatu padanya. Ia juga menuliskan jika Hyun-woo tak akan mendapatkan apapun dari hartanya. Hyun-woo hanya bereaksi dengan tatapan kosong saat mendengarnya. Grace juga mengatakan jika Hae-in sepertinya tak membutuhkan seorang suami. Ia hanya ingin menambahkan daftar seorang budak dalam keluarganya, di mana Hyun-woo menjadi sasaran karena terus saja mematuhi perintah Hae-in. 분쟁인데 이렇게 문서에 꽝. 그만하시죠. Hyun-woo sangat kesal dan bersikap ketuh saat ia diajak ke suatu tempat oleh Hae-in. Hyun-woo pulang ke Yeongduri untuk bertemu dengan keluarganya. Ayah dan ibu Hyun-woo terlihat sedang bertani dan mengurus beberapa kebunnya. Mereka terkejut dengan kedatangan Hyun-woo secara mendadak. Ia meminta putranya untuk makan dan mencicipi masakannya. Miseon menginterogasi Hyun-woo karena ia tak datang saat perayaan ulang tahun ayahnya ke 60 tahun.
Hyunwoo memberikan alasan, karena itulah ia bertekad untuk menceraikan Hae-in. Hyunwoo merasa tak tahan dengan pernikahannya yang tak bahagia. Orang tuanya menasihati Hyunwoo jika dalam pernikahan sangat wajar ketika mengalami kesulitan. Namun Hyunwoo masih tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Hae-in. Hae-in mengungkapkan jika setelah pulang dari kantor, ia pergi menemui dokter. Ia dikatakan sedang sekarat dan waktunya hanya tersisa 3 bulan. Entah apa yang dimaksud oleh Hae-in. Tapi setelah mendengar perkataan itu, Hyunwoo mengurungkan niatnya untuk memberikan surat cerai padanya. Hyunwoo menjelaskan jika ia hanya ingin meminta maaf. Ia berjanji untuk memperlakukannya lebih baik. Hyunwoo terlihat menangis. Ia mengatakan jika dirinya begitu mencintai Hae-in. Perubahan drastis akan sikap Hyunwoo ini membuat Hae-in merasa terharu sekaligus kebingungan. Kilas balik ketika mereka telah melakukan perayaan selepas pernikahan, Hyunwoo dan Hae-in membuat sebuah video manis, di mana dalam video tersebut mereka berjanji untuk bahagia saling menjaga dan selalu menyayangi satu sama lain. 백현우랑 함께. 우리 혜인이만 옆에 있으면 되니까. Nah, sekian dulu untuk episode satunya ya Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Korea yang berjudul Queen of Tears, pantangin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya ya Bor. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.